berikan bagi kami pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, memimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati juga lause-lause kami yang melayani di sekolah minggu. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau ingat lagu pujian yang begitu istimewa. Mau mengatakan bahwa setiap kita adalah istimewa, berharga di mata Tuhan. Kita naikkan pujian ini menjadi sukacita kita. Boleh
bersyukur. Nah adik-adik, tibalah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Silahkan duduk ya. Semuanya dengan sikap berdoa, kita siapkan hati kita dan kita naikkan pujian. God is so good. Shalom adik-adik. Hari ini kita ibadah online lagi ya. Kalau biasanya kita udah bisa ketemu sama teman-teman. Kalau kita memuji Tuhan, sebelah kita ada teman kita, sebelah sini juga ada teman kita. Tapi hari ini kita ibadah online lagi. Nah, nggak apa-apa ya adik-adik. Kita harus tetap bersyukur karena kita masih bisa bangun, kita masih bisa makan hari ini, kita masih bisa sekolah minggu hari ini. Kita harus bersyukur. Nah adik-adik, sebelum langsung cerita ke firman Tuhan hari ini, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, ikutin langsung berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami bisa kembali bangun dan bersekolah minggu. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pimpin agar kami bisa mengerti cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Lause mau cerita satu firman Tuhan tentang Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, cerita ini ada di dalam Alkitab. Ada di dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20. Nah, adik-adik, karena cerita ini ada dalam Alkitab, artinya ini bukan cerita bohongan, bukan cerita dongeng, bukan cerita hayalan, tapi kejadian nyata pada saat Tuhan Yesus masih di bumi. Nah, adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus lagi makan nih sama murid-muridnya. Sebelum itu, ada gak yang ingat murid-murid Tuhan Yesus itu ada berapa sih? Ada 12. Nah, siapa aja? Nanti adik-adik cari tahu ya. Kalau adik-adik lupa 12 murid Tuhan Yesus, adik-adik cari. Karena hari ini langsung gak ceritain tentang itu. Nah, adik-adik, pada saat itu mereka lagi makan bersama. Tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri. Tuhan Yesus berdiri, terus Tuhan Yesus ambil satu kain, terus Tuhan Yesus ikat di pinggang. Sama satu baskom, terus diisi sama air. Nah, kira-kira mau ngapain tuh Tuhan Yesus? Iya, sesuai dengan tema kita tadi, Tuhan Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya. Nah, sebelum langsung lanjut, langsung mau tanya deh sama adik-adik. Adik-adik tahu yang namanya kaki kan? Iya, kaki yang biasa kita pakai untuk jalan. Nah, adik-adik, kalau kaki kita itu biasanya lebih sering kotor apa lebih sering bersih sih? Kan biasa nih kita jalan keluar, tetap pakai sendal, tetap pakai sepatu. Tapi
Pas sampai rumah, kita cuci kaki lagi kan? Kita kalau mau tidur juga cuci kaki. Kenapa? Karena kaki kita itu lebih sering kotor. Nah, adik-adik begitu juga dengan Tuhan Yesus sama murid-muridnya pada saat itu. Kaki mereka juga sering kotor karena mereka suka berjalan di tanah-tanah yang kotor. Jadi, setiap kali mereka mau adakan perjamuan makan bersama-sama, mereka selalu mencuci kaki. Nah, adik-adik, biasanya kegiatan ini itu dilakukan sama pelayan atau budak, atau kalau sekarang pembantu gitu ya adik-adik. Nah, tapi ternyata Tuhan Yesus yang melakukan itu. Kenapa sih? Nanti kita akan tahu jawabannya. Nah, adik-adik, akhirnya Tuhan Yesus berdiri kan. Tuhan Yesus ambil baskom, Tuhan Yesus ambil kain diikat ke pinggang, terus baskomnya diisi air. Lalu Tuhan Yesus mulai untuk membasuh kaki murid-muridnya. Nah, pada saat Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya bingung dong. Kok kenapa ya Tuhan Yesus mau ngelakuin tugas pelayan? Kenapa Tuhan Yesus mau membasuh kaki kita? Nah, adik-adik, mereka bingung kenapa ya Tuhan Yesus mau membasuh kaki mereka. Karena pada saat itu Tuhan Yesus itu mereka panggil guru dan juga Tuhan. Jadi bagi mereka Tuhan Yesus itu adalah guru mereka dan juga Tuhan mereka. Nah, kalau guru itu biasanya orang yang gimana sih adik-adik? Guru itu biasanya orang yang kita hormati, orang yang kita tiru. Iya kan? Kalau adik-adik punya guru nih di sekolah yang setiap hari ngajar adik-adik, terus guru kalian mencuci kaki kalian, gimana tuh perasaannya? Pasti nggak enak ya, karena kan guru itu orang yang kita hormati, tapi kok malah dia yang membasuh kaki kita, nyuci kaki kita. Nah, adik-adik, maka dari itu murid-murid ini bingung kenapa Tuhan Yesus mau membasuh kaki mereka. Nah, akhirnya adik-adik, Tuhan Yesus setelah membasuh satu-satu kaki mereka, Tuhan Yesus kembali ke tempat duduknya yang semula. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus ternyata bilang alasan kenapa Tuhan Yesus mau membasuh kaki mereka. Adik-adik, ternyata alasannya adalah Tuhan Yesus mau memberi contoh. Kenapa sih Tuhan Yesus mau memberi contoh? Karena tadi Tuhan Yesus itu kan sebagai guru mereka. Kalau sebagai guru itu biasanya memberi contoh nggak sih? Misalnya nih, guru-guru adik-adik di sekolah lagi ngejelasin nih pelajaran matematika. 1 tambah 2 sama dengan 3. Nanti guru pasti ngejelasin gimana sih caranya pertambahan, pengurangan, perkalian. Lalu adik-adik pasti mencontohkan gimana cara guru kalian mengerjakan soal. Nah, adik-adik, kita biasanya selalu mencontoh guru kita. Karena kita tahu guru kita itu adalah guru yang mengajar kita, yang memberitahu kita kalau kita ada salah. Nah, adik-adik, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga tahu kalau Tuhan Yesus itu sebagai guru, Tuhan Yesus mau memberi contoh kepada murid-muridnya. Contoh apa sih, Lose? Nah, adik-adik, tadi kan Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ternyata Tuhan Yesus mau memberi contoh untuk saling melayani. Maksudnya gimana? Nah, kalau biasanya mencuci kaki itu adalah pekerjaan pelayan, pekerjaan budak. Tapi Tuhan Yesus yang melakukan itu. Karena Tuhan Yesus mau memberi contoh kepada murid-muridnya bahwa gak cuman pelayan yang harus melayani mereka, tapi mereka juga bisa melayani sesama mereka. Misalnya murid yang satu mencuci kaki murid yang lainnya, murid yang satunya lagi mencuci kaki murid yang lainnya. Jadi hal itu gak perlu harus dilakukan oleh pelayan, karena mereka juga bisa saling melayani satu sama lain. Nah, adik-adik, dari contoh tadi Tuhan Yesus juga mau ngajarin kita nih, mau ngajarin adik-adik kalau sebenarnya kita sama pelayan, sama pembantu itu sebenarnya nggak ada yang namanya oh pembantu itu di bawah kita, aku lebih berkuasa daripada pembantu aku, jadi aku bisa nih seenak aku mau nyuruh dia ngapain walaupun dia lebih tua dari aku. Nah, adik-adik, hari ini Tuhan Yesus mau ngajarin kita bahwa semua orang itu sama. Jadi mau lebih tua, lebih muda, kita harus saling menghormati, harus saling
melayani. Contohnya gimana? Misalnya di sekolah, kita punya teman kita ini lagi kesusahan, tapi kita gak mau bantu mereka karena kita ngerasa, oh ngapain bantu dia, saya kan bukan pelayan dia. Nah jangan gitu ya adik-adik. Hari ini kita diajarin untuk melayani sesama kita. Kalau kita lihat teman kita butuh bantuan, kita bantu mereka walaupun kita bukan pembantu mereka. Kalau kita melihat guru kita butuh bantuan atau melihat orang yang lebih muda dari kita butuh bantuan, kita harus menolong mereka. Karena Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk melayani sesama, untuk membantu sesama. Begitu juga kalau di rumah, sama adik, sama papa, sama mama, mungkin sama bibi pembantu kita. Kita nggak boleh merasa bahwa kita lebih di atas mereka. Karena semua orang itu diciptakan Tuhan Yesus sama. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar ya, bahwa Tuhan Yesus aja mau, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, Tuhan Yesus yang adalah Allah, yang adalah guru aja mau untuk melayani murid-muridnya. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa, kita harus juga mau melayani sesama kita. Karena Tuhan Yesus juga adalah guru kita, bukan cuma guru murid-muridnya. Tuhan Yesus juga guru kita. Jadi sebagai murid Tuhan Yesus, kita juga wajib meniru apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Oke adik-adik, dari hari ini jangan lupa kalau kita harus melayani sesama dan semua orang itu sama. Oke adik-adik, supaya lebih ingat lagi, kita buat poin ya. Yang kita pelajari hari ini, yang pertama adalah kita harus mendengarkan kata Tuhan Yesus yang adalah guru kita, yang adalah Tuhan kita. Yang kedua, kita belajar bahwa semua orang itu sama, gak ada yang lebih berkuasa, gak ada yang lebih rendah. Yang ketiga, kita belajar bahwa kita harus melayani sesama kita, seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita berdoa, kita bersyukur sama Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, ikuti Lose berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar bisa memimpin kami, memberkati kami, dan bisa kami ingat. Sekarang kami mau melanjutkan aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang memimpin. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai berjumpa lagi minggu depan. God bless you.